Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan, dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku,
seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Suara Roh Tuhan lembut firman-Nya, sering Kau abaikan dan Kau ajukan. Kenali dosamu, bertobatlah kau, sambutlah Tuhanmu, Juru Selamatmu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini. Seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah, memberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu.
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, secara khusus jemaat HKBP Kayu Tinggi dimanapun berada. Di momen Pentakosta ini, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Kami, Parhalado dan Pendeta Resort mengucapkan selamat
hari Pentakosta buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Di momen turunnya Roh Kudus ini, teks firman Tuhan menyapa kita dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, di masa pandemi COVID-19 ini, gedung-gedung gereja kosong karena kita beribadah di rumah. Meskipun gedung gereja kosong, tapi kita imani pada momen ini Yesus masuk ke dalam rumah saudara-saudara. Bagi jemaat yang menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan Allah, yang berkumpul berdoa, bersekutu dan memuliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ketika itu pun kita imani Roh Kudus tercurah atas mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, di momen turunnya Roh Kudus ini, kiranya Roh Kudus itu pun tercurah bagi keluarga dimanapun berada yang beribadah pada saat ini. Saudara-saudara, momen Pentakosta selalu mengenang yaitu kisah turunnya Roh Kudus atas para murid, di mana banyak berkumpul waktu itu di Yerusalem dari berbagai bangsa untuk merayakan Pentakosta, termasuk para murid. Dan waktu itu Roh Kudus dalam bentuk lidah api turun atas para murid, para rasul. Dan ketika mereka berkata-kata, maka dari berbagai bangsa tahu, mengerti, dan dapat memahami dengan bahasa mereka masing-masing. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah yang selalu dikenang momen, karena waktu itu Yesus berjanji setelah dia naik ke sorga, dia akan mengutus Roh Penolong, Roh Kudus atas para murid dan kepada kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, meskipun demikian, kisah turunnya Roh Kudus kita kenang atas para murid, namun sejak dulu Roh Kudus itu sudah ada atas dan memenuhi bumi ini. Itu bisa kita lihat di kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, yaitu berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Begitu juga di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di situ adalah menyatakan pribadi Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Maka ke dalam kesempatan ini, teks di dalam hari turunnya Roh Kudus diambil dari kitab Yesaya pasal 63
ayat 11 sampai 14. Ini juga mengatakan bahwa Roh Kudus itu, Roh Tuhan Allah itu sudah ada. Dan kini Yesaya memberitakannya kepada kita. Nabi Yesaya pada waktu itu mengingatkan bangsa Israel agar bangsa Israel itu mengingat kisah di mana bangsa Israel melalui kepemimpinan Musa dibawa keluar dari Mesir memasuki tanah perjanjian dan melewati banyak hal, termasuk di sini disebutkan di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, begitu juga 12, bahwa Musa memimpin bangsa Israel dengan Roh Kudus yang ada pada Musa, yaitu saat membelah air dan kemudian melintasi padang gurun dan memimpin hingga memasuki tanah perjanjian. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah yang diingatkan bahwa Roh Tuhan pernah menolong bangsa Israel. Kini pun Yesaya hendak mengingatkan bangsa Israel sesudah perjalanan waktu begitu panjang di tanah perjanjian, akhirnya mereka pun dibuang ke tanah Babel. Dan di tanah Babel itu mereka hidup menderita. Dan Yesaya kembali mengingatkan bahwa Roh Tuhan pun nanti akan menuntun kita untuk kembali ke tanah perjanjian, ke tanah yang penuh dengan kesukaan dan berkat dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, topik di hari Pentakosta ini yang berjudul Roh yang Menuntun, kita akan melihat bahwa Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita. Sama seperti para rasul, ketika Roh Kudus itu memenuhi mereka, maka Roh itu menuntun para murid untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, dan membuat banyak orang menjadi murid, membaptis, mendidik, mengajar, dan mereka akhirnya juga beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Yesaya sudah mengingatkan kepada bangsa Israel. Pada saat ini juga, di saat pandemi COVID-19 ini, teks ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan pun akan menuntun kita. Tuhan pun akan menuntun gerejanya melalui Roh-Nya. Kita akan melewati ini dan akan membawa kita kepada kebahagiaan, ke tempat tujuan. Dan kita akan dikuatkan oleh Tuhan untuk melewati ini semuanya. Memang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat HKBP Kayu Tinggi secara khusus setelah berjalan ke tiap rumah, maka kami temukan pandemi COVID ini berdampak kepada perekonomian jemaat. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang dipotong gajinya, dan berbagai hal yang membuat kita juga sangat menderita. Tetapi saudara-saudara, yakinlah kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka kita sanggup untuk bersukacita, sanggup juga untuk memuji Tuhan, sanggup juga untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Roh Kudus akan menuntun kita juga untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan Allah. Sekarang ingin kita arahkan teks ini untuk jemaat dan kehidupan kita saat ini. Bagaimana Roh yang menuntun itu? Bagaimana kita hidup dituntun oleh Roh Kudus?
Pada Galatia 5 ayat 26 disebutkan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh Kudus itu akan memimpin kita. Bagaimana dia memimpin? Dan bagaimana kita dipimpin? Bagaimana kita bisa mendengar bahwa itu adalah Roh Kudus? Secara sederhana, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara saat bekerja, saat melakukan sesuatu, atau sedang pergi kemanapun misalnya, tiba-tiba ada yang mengingatkan dari diri saudara untuk berdoa terlebih dahulu, atau ingat akan firman Tuhan, maka itu adalah buah karya Roh Kudus. Tidak mungkin roh jahat mengingatkan kita akan berdoa. Tidak mungkin roh jahat mengingatkan kita untuk membaca firman Tuhan. Itu salah satu bahwa Roh Kudus bisa kita dengar dan tengah menuntun kita. Pernahkah saudara dalam hidup mendapat bonus, dapat pekerjaan baru, dapat naik jabatan, dapat rumah baru, dan apapun yang mungkin sedang saudara-saudara citakan. Kemudian ada yang mengingatkan, berikanlah persembahan buat Tuhan. Pujilah nama Tuhan atas semuanya itu. Kalau ini terjadi, saudara-saudara, maka Roh Tuhan itu sedang mengingatkan saudara, sedang menuntun hidup saudara. Hanya saja kita sering mengecilkan volume dari suara Roh Kudus itu. Sudahlah, nantilah, atau besok-besoklah, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, sebagai contoh lagi, pernahkah saudara memiliki dorongan dari hati untuk memaafkan orang yang bersalah kepada saudara? Tapi ketika kembali diingat perbuatannya yang dulu, begitu luar biasa sakitnya hati ini, maka kita tidak mau memaafkan. Tetapi Roh Tuhan itu selalu bersuara, ampunilah, ajaklah berbicara. Dan saudara-saudara, itu juga adalah suara Roh Kudus. Gak mungkin roh jahat, roh dunia ini mengajak untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Begitu juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Saya tambahkan lagi contoh, kalau saudara-saudara mendengar bahwa belakangan ini sejak tahun 2020, gereja kita sudah tidak lagi membuat yaitu persembahan tahunan, tetapi persembahan bulanan. Saudara sudah membaca persembahan bulanan di setiap warta, setiap minggu. Dan kali ini pun meskipun melalui yaitu digital, online, warta kita, maka kalau ada dorongan untuk memberikan, yakinlah itu juga adalah suara Roh Kudus yang sedang mengingatkan. Bukan roh dunia ini. Tetapi bagaimana kita saat ini mau setia. Jadi kalau kita soal mau mendengar firman Tuhan, mendengar yang namanya suara Roh Kudus, pasti Roh Kudus pernah berbicara kepada siapapun. Hanya saja yang menjadi persoalannya adalah apakah dia mau taat, setia, dan mau melakukannya. Oleh karena itu, apakah Roh Tuhan akan menuntun? Iya, dia akan menuntun setiap pribadi. Tetapi apakah dia mau berubah dan mau dituntun? Itu yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, saudara-saudara, inilah poin yang kedua, bahwa Roh Kudus itu membuat kita mengalami pertobatan,
mengalami perubahan perspektif, dan kita menjadi kuat di tengah keadaan yang sulit. Karena Roh Kudus itu akan menguasai kita dan mengarahkan jalan-jalan yang akan kita lalui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, berbicara Roh Kudus yang membuat pertobatan. Banyak sekali kisah orang-orang yang bertobat ketika Roh Kudus menyentuh dan memanggil, berseru, bahkan mengubah hidupnya. Inilah yang karya daripada Roh Kudus itu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Lihatlah bangsa Israel, saudara-saudara, di kitab Yesaya 63 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ayat 8, awalnya bangsa Israel itu dipilih menjadi umat Tuhan, dan Tuhan memenuhi mereka dengan Roh-Nya. Tetapi sering sekali bangsa Israel itu memberontak dan mendukakan Roh Kudus, sehingga Roh itu berubah menjadi musuh mereka, dan Roh Kudus itu menjadi berperang melawan bangsa Israel. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita memberontak kepada Roh Kudus. Jangan kita memberontak kepada Roh Tuhan, Roh yang mau menuntun kita. Kenapa kita sering sekali mau memberontak? Karena keinginan daging itu kita aminkan kuat sekali, dan begitu hebatnya dia membujuk kita, begitu nikmatnya keadaan dunia, sehingga kita jatuh. Memang saudara-saudara, di Alkitab itu banyak sekali tokoh-tokoh yang sering jatuh, tetapi di tengah dia jatuh, dia mau datang kembali. Dia mau bertobat. Dia mau kembali ke jalan Tuhan. Ketika diingatkan, maka mereka bertobat. Raja Daud, dia diingatkan oleh Nabi Nathan, dia bertobat. Dan banyak juga saudara-saudara seperti Saulus, Tuhan Allah langsung, Yesus Kristus berjumpa kepada Saulus sehingga dia bertobat. Oleh karena itu, Roh Kudus ini membawa pertobatan dan membawa kehidupan buat kita. Yang ketiga dari firman ini adalah Roh itu akan membuat kita menghasilkan buah-buah di dalam hidup kita. Sikap kita akan berbeda ketika Roh Kudus memenuhi kita. Roh itu akan mengendalikan sikap kita. Roh Kudus itu akan membuat kita menjadi kesayangan Tuhan Allah. Sudah kita baca dan lihat tadi di dalam ibadah kita, bahwa di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Roh itu menghasilkan buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sedangkan roh dari dunia ini pasti juga menghasilkan buah, tetapi buahnya adalah iri, benci, dendam, keserakahan, kekerasan, dan kejahatan yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dari buahnya dapat kita lihat orang itu dipenuhi Roh Allah atau dari dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa kita lihat, bahwa ketika orang itu dituntun oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan menghasilkan buah-buah roh. Yang keempat, saudara-saudara, bisa kita perhatikan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus,
maka dia akan dituntun untuk menghasilkan keputusan-keputusan seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Dia akan diberikan hikmat. Roh Kudus itu akan memberikan hikmat. Bisa kita baca, saudara-saudara, ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka diberikan hikmat ketika mereka sedang bersidang. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 28 disebutkan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Artinya, saudara-saudara, ketika ada persoalan yang pelik, para rasul pun berkumpul dan meminta Roh Kudus untuk menuntun mereka membuat keputusan. Hikmat yang dari Allah itu akan menuntun mereka. Begitu juga Salomo, saudara-saudara, ketika dia diperhadapkan sebuah kasus di mana dua orang ibu memperebutkan seorang bayi, maka Roh Kudus itu, Roh hikmat itu menuntun Salomo membuat keputusan yang tepat. Begitu juga dalam hidup kita. Sering sekali, saudara-saudara, dalam persoalan keluarga, sering sekali kita hanya mengedepankan emosi, mengedepankan ego masing-masing. Begitu juga di dalam hubungan pribadi lepas pribadi, begitu juga di tengah gereja dan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan selalu mau diingatkan, maka dia akan selalu membuat keputusan seturut dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, apakah kita bisa menerima dan mengalami ini semuanya? Bisa. Kita semua diundang, bahkan Roh Kudus itu mau hadir kepada siapapun yang rindu akan kuasa daripada Roh Kudus. Pernah ada orang yang baru percaya, yang bertobat dari roh tenung, dia peramal dan hal yang tidak baik selalu dilakukannya. Kemudian Petrus dilihatnya ketika dia melakukan banyak mujizat. Dia mau membeli kuasa itu, roh yang ada pada Petrus. Tetapi dia berkata, ini gratis, ini tidak dibeli, dan ini mau diberikan, dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada kesempatan ini, pada seluruh jemaat HKBP Kayu Tinggi, maka siapapun kita yang rindu, yang haus akan pencurahan Roh Kudus, berdoalah, bukalah hati saudara, dan percayalah, kalau saudara memberikan hati yang terbuka, maka Dia akan datang dan akan menuntun hidup kita. Hanya saja, saudara-saudara, sering sekali Roh Kudus itu hanya di momen-momen tertentu saja yang kita beri hak. Tidak di seluruh hidup kita. Kalau di satu tempat kita berikan Dia hadir. Tetapi di saat yang lain, kita yang berkuasa. Inilah yang harus kita cegah. Seluruh hidup kita harus seluruhnya dipenuhi oleh Roh Kudus di setiap waktu, di setiap keadaan. Maka Dia pun akan menguasai seluruh hati kita. Oleh karena itu, pada momen ini saya yakin kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus juga bagi saudara-saudara yang rindu haus akan Tuhan Allah. Dan kali ini biarlah Dia hadir memenuhi kita pribadi lepas pribadi, secara khusus tiap-tiap keluarga yang beribadah pada kesempatan ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Allah buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan,
Engkau telah mencurahkan Roh Kudus kepada para murid, termasuk kepada para orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Allah. Kami yakin pencurahan itu pun sampai saat ini masih berlangsung. Biarlah Tuhan Roh-Mu tercurah bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah dan yang percaya memberi hati kepadamu. Tuhan Allah, kami yakin ketika Roh-Mu hadir dan memenuhi kami, maka kami akan dituntun kepada kebaikan-kebaikan dan akan menghasilkan buah-buah roh yang menjadi kesukaan-Mu. Terima kasih Tuhan Allah. Kami berdoa kepada gereja-Mu, kepada pemerintah kami, kepada bangsa kami, kepada para medis, dan kepada setiap upaya yang tengah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudus ini kami semuanya dituntun untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita masih menghadapi kesusahan, penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Susu
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, yang setia, dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan
kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.